Oke, selamat datang di Gramesin Podcast. Wah, ya di sini kita akan membahas mesin dan juga banyak mesin-mesin yang nanti akan kita bahas juga teman-teman. Dan sebelum itu kita perkenalkan dulu yaitu dengan teknisi Gramesin yaitu Bapak Sugih Nurhandi. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Ya. Terima kasih sudah datang di Gramesin. Nah, Bapak Ganteng ini akan menjelaskan mesin-mesin yang ada di Gramesin juga. Dan sebelum kita membahas satu mesin ya Pak ya. Jadi kita membahas dulu Gramesin ini dulu. Lah, Gramesin ini produksinya mesin apa aja sih Pak? Gramesin ini sebenarnya lebih fokus di UMKM mas, usaha kecil menengah. Oh gitu. Jadi selain UMKM kita juga bisa custom. Custom Pak ya? Ya custom. Untuk mesin-mesin mungkin yang tidak ada di katalog kami atau di press list kami. Jadi kita bisa custom sesuai yang kebutuhan yang diinginkan user. Oh gitu Pak ya. Jadi lebih tepatnya kalau ada beberapa yang tidak masuk dalam katalognya mesinnya kita di Gramesin itu tadi, jadi bisa menyesuaikan dari permintaan customer ya Pak ya. Betul. Lebih tepatnya bisa lebih enak gitu. Jadi kalau ada permintaan bisa langsung menyesuaikan. Jadi bisa menyesuaikan kebutuhan user gitu. Betul sekali. Apa yang dibutuhkan user, usaha di bidang apa, nanti kita bisa bantu untuk alatnya. Gitu. Betul sekali. Alat apa saja yang nanti bisa dibutuhkan sesuai kebutuhan produksi user. Oh iya siap. Berarti untuk mesin-mesinnya seperti kayak ya pertanian dan lain-lain gitu Pak ya. Betul jadi, ya. Jadi apa aja Pak mesinnya? Pertanian? Banyak, kita ada di pertanian, ada di UMKM, terus ada di pertambangan juga ada, produksi perkayuan, perhutani juga kita ada, kelautan ada juga, resto. Jadi memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik Pak. Ya. Jadi beberapa kebutuhan masyarakat sudah hampir terpenuhi ya Pak ya? Insya Allah semuanya kita sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua dinas. Jadi mulai dari dinas kelautan, pertanian, perikanan, semua insya Allah kita sudah pernah bekerja sama. Wah mantap sekali teman-teman. Ya. Jadi mesin ini banyak juga dari di beberapa untuk kebutuhan masyarakat hampir semua. Jadi kalau misalnya mau mengunjungi websitenya di gramesin.com ya Pak ya? Ya di www.gramesin.com. Sesuai dengan bannernya ini Pak ya? Betul. Seperti itu teman-teman. Jadi ini Pak, kita ada satu yang mau kita bahas Pak. Jadi mesin ini sangat banyak yang dicari. Ya. Termasuk viral ya Pak ya? Viral ya Pak ya. Jadi pasti banyak orang yang pengen booming ya Pak ya. Iya. Betul. Ya. Dan kita sekarang lagi membahas mesin roasting kopi Pak. Roasting kopi. Oke. Baik, siap. Jadi roasting kopi ini dari yang general atau umum dulu Pak ya. Jadi spesifikasinya ini seperti apa Pak? Kita bahas dulu yang kapasitasnya yang berapa mungkin. Jadi di Gramesin ini kita produksi mesin roasting ada 2 varian Mas. Ada yang silver, ada yang gold. Jadi, silver ini juga berbagai macam kapasitas, mulai dari 5 kilo, 2 kilo, 3 kilo, terus 5 Pak ya? 2, 3, 5, 10, 15 sama 25 kilo. Oh, juga begitu yang gold sama, kapasitas sama Pak ya? Jadi ada 2 varian, sesuai dengan nanti bisa menyesuaikan kebutuhan user. Betul Pak. Jadi kalau untuk mesin roasting ini sendiri, apakah perbandingannya benar-benar signifikan beda banget atau memang cuma sedikit aja Pak? Dari segi fungsi, sih sebenarnya normalnya. Tapi dari segi fitur kelebihan itu berbeda. Oh gitu. Macam seperti untuk kapasitas yang varian yang 5 kilo, 10 kilo atau yang silver itu fiturnya itu kalau untuk panel masih menggunakan selektor dan untuk mengetahui suhunya masih menggunakan termodigital satu biji aja untuk bijinya, untuk mengetahui pinnya. Tapi kalau untuk yang gold itu panelnya itu sudah push button. Iya, jadi kita tinggal mencet tombol aja. Terus untuk termodigitalnya untuk ada 2. Ada speed variabelnya juga. Oh iya Jadi Pak. untuk mengetahui suhu bin sama drum itu sudah termodigital semua. Kalau ya beda dengan yang silver kan masih satu aja. Untuk drumnya masih menggunakan termopayung. Oh iya Pak. Masih konvensional. Masih konvensional Pak ya. Jadi kalau untuk dari segi fitur
mungkin perbandingannya lebih besar di gold Pak ya, tapi secara fungsi sama Pak? Sama. Sama Cuman ya? kan di grade-nya kan nanti yang membedakan di grade-nya, di kelasnya. Di kelasnya Pak ya? Ya. Oke Pak, dari spesifikasi pun juga sudah terlihat jelas Pak ya, dari seperti itu ya. Mungkin dari keunggulannya sendiri Pak, yang paling umum sekarang itu kan ada yang mesin sangrai kopi yang biasa Pak. Nah perbandingannya sama dengan roasting ini gimana Pak, roasting kopi ini Pak? Baik Mas Billy, sebenarnya kalau fungsinya itu sama. Jadi untuk menyangrai biji kopi, ya kan? Iya. Kalau roasting juga sama-sama untuk menyangrai kopi. Sangrai kopi juga sama, cuman diaplikasikannya itu dibeda. Jadi kalau untuk roasting ini biasanya khususnya itu dia untuk di display. Di display Pak ya? Iya, di display. Jadi macam kafe ini mengedepankan prosesnya. Jadi alatnya. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita bikin lebih klasik, lebih menarik, agar estetikanya lebih bagus gitu. Betul sekali Pak. Kalau sangrai bedanya dia ini khususnya untuk produksi. Jadi di belakang layar lah istilahnya, di belakang layar gitu ya Mas ya. Jadi dia memang nggak mengedepankan fisik, estetikanya, maksudnya kelihatan looknya kurang kalau untuk di display kan kurang baik. Iya Pak, kalau sangrai kan kelihatan cuma monoton gitu aja Pak ya gitu ya. Roasting memang looknya lebih bagus klasik untuk di display. Ada seninya gitu Pak ya. Betul, wah betul. Keren banget teman-teman. Jadi dari segi keunggulan pun sudah terlihat sangat beda banget Pak ya dengan sangrai yang biasanya itu Pak ya. Iya, untuk kelebihannya kalau fungsinya sama Mas. Oke Pak, betul. Nah ini kan juga ada beberapa yang saya pengen tahu sih, apakah roasting kopi ini pun bisa Pak selain kopi Pak bahannya? Sebenarnya bisa, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali Pak ya. Cuman misalnya ya untuk jagung bisa, untuk kedelai soya bisa, untuk beras juga bisa. Cuman kalau ini kan dikhususkan didesain untuk kopi. Nah iya Pak. Kalau roasting dibikin looknya lebih bagus, lebih menarik, lebih mahal. Yeah. Kalau dibuat untuk jagung kan sayang Mas. Iya Pak. Kayaknya sih kayak nanggung gitu Pak ya. Nggak usah beli roasting lah kalau untuk jagung. Iya, karena kan sangrai aja cukup gitu. Sifatnya kan umum ya Pak. Ya, betul. Betul. Jadi menurut saya lebih baik kalau jagung sendiri, kedelai yang sama dengan jagung. Kalau untuk roasting ini khusus untuk kopi. Betul sekali Pak. Kayaknya lebih bagus itu kan roasting itu lebih ke melekat ke kopi Pak ya. Betul, ya. Karena kalau untuk yang lain pun nanti aromanya jadi berbeda Mas. Iya sih Pak. Jadi kopi rasa jagung, kopi rasa. Betul sekali Boleh Pak. Mas? Ya silakan. Ya sambil minum juga teman-teman. Jadi kita ngobrol santai ya Mas. Ya santai Pak. Betul sekali. Ini sambil kopi juga. Kopinya juga mantap ini kopinya Mas. Mantap Pak. Wah ini Arabica Flores Bajawa ini Mas ya. Nah ini juga produk yang dari Gramesin juga kayak kebetulan atau mungkin kerjasama dengan Tiga Putra Perkasa ini Mas ya. Tiga Putra Produksi Perkasa. Tiga Putra Betul. Perkasa. Jadi produksi juga dari Tiga Putra Perkasa ini juga untuk produk kopinya juga banyak teman-teman. Jadi ada Arabica Toraja, ada yang modelnya seperti dari kopi Gayo juga ada. Jadi hampir semua kopi Indonesia sih Pak. Oh mantap. Nah, jadi teman-teman, kalau ini kita bisa pesan di sini Mas ya? Bisa, nanti kontaknya bisa langsung lewat dari Gramesin pun juga nggak. Oh baik, siap. Nah, sekarang ini yang kita bahas juga Pak pas waktu proses mesin roasting kopinya Pak. Ya. Nah, ini berapa waktu Pak lamanya mesin roasting kopi Pak waktu proses itu? Untuk setiap kapasitas berbeda setiap kapasitas. Jadi kalau 5 kilo sama 10 kilo ya jelas berbeda. Betul Pak. Ada selisih waktu untuk lifetime-nya untuk merosting. Iya Pak. Jadi kalau untuk yang 5 kilo ini joki kami biasa trial merosting ini biasanya sekitar 15 sampai 17 menit. Kurang lebih Pak ya? Iya. Dan kalau misalnya kadar air yang standar Mas ya sekitar 11-12 lah. Oh iya. 11%. Berarti sekitar segituan ya Pak ya? Ya. Untuk jadi kurang lebih udah ya nggak sampai 20 menitan hampir Pak? Kalau yang 5 kilo nggak ada. Kurang dari daun. Kalau pas waktu dalam keadaan roasting itu tadi, apakah dengan bahan seperti kopi dampit, dengan jenis-jenis kopi itu tadi Pak ya? Apakah mempengaruhi waktu juga Pak? Untuk waktu dari kadar air sama besar green bean-nya mungkin berpengaruh. Oh, berarti ada beberapa yang pengaruh Pak ya? Iya.
Jadi harus proses dari awalnya yang harus itu Pak ya? Ya itu yang harus dipertimbangkan proses awal sebelum roasting. Jadi kekeringan, kadar airnya berapa persen itu harus dipertimbangkan. Jadi untuk sortirnya juga besarnya harus sama. Terus kan ada biasanya itu ada petik merah, ada yang enggak petik merah Mas. Jadi ketika di roasting nanti hasilnya itu biasanya warnanya berbeda. Oh gitu Pak ya? Sudah misalnya medium to dark gitu ya, ada yang warnanya masih agak kecoklatan gitu. Berarti dari proses awal tuh berpengaruh ya Pak ya? Berpengaruh. Oh iya. Masalahnya ya yang dibilang tadi harganya itu jelas beda, proses mengaruhi harga green bean. Betul Pak. Gitu. Jadi bukan salah mesinnya kalau untuk warnanya berbeda Pak. Biasanya kan orang kan kalau awam ya Pak ya, jadi kan langsung mesinnya ini nggak beres. Nah, bukan karena mesinnya teman-teman. Jadi harus dari bahan awal itu memang harus terlihat jelas juga Pak ya. Betul sekali Pak. Betul. Ini karena pertanyaan sudah mewakili dari teman-teman yang mungkin yang pengen menanyakan ya Pak ya juga. Sama pas waktu perawatan sendiri Pak untuk mesin roasting kopi ini apakah susah nggak? Sebenarnya untuk perawatan mesin roasting ini tidak susah sih Mas. Ya dari awal kita kalau misalnya user beli, kalau mesin sudah jadi itu kita undang ke sini, kita ajarin bagaimana fungsinya ini apa saja, fungsi tombol itu apa saja, fungsi ininya apa. Jadi setiap fungsi dari kegunaan alat-alat yang ada di dalam mesin ini kita ajari. Betul Pak. Jadi supaya ketika nanti mesin dikirim tidak ada trouble, tidak ada pertanyaan. Nah. Jadi kemungkinan pertanyaan kecil adalah, tapi bisa dihandle sendiri ataupun atau gimana. Nah. Tapi kalau datang sendiri ke mesin, ke pabriknya, ke tempat kita, bisa kita cari sampai selesai. Nah, berarti berulang-ulang roasting itu nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk dari Pak Sugi sendiri memang ya itu bilangnya karena harus posisi dari si customer itu tadi harus kalau bisa ke sini. Ya. Katakanlah Pak misalnya enggak bisa ke sini, kita by phone dulu. Ya katakanlah bisa direkam video dulu Pak ya untuk betul video call bisa. Kita kan bisa via VC ya. Iya, video call juga Pak. Sekarang kan teknologi sudah bagus, iya, Pak. Jadi bisa video bisa. Karena menyiasati sekarang itu kan lagi ada masih pandemi ya Pak ya kan ya. Jadi kita menyiasati situ aja. Berarti betul sekali teman-teman. Jadi pertanggung jawab masih ada Pak ya. Siap-siap. Untuk rekan-rekan roaster semua kalau beli di tempat kita itu kita garansi 1 tahun. Nah, garansi 1 tahun Pak ya. Support teknisi pasti. Nah, mantap sekali teman-teman. Jadi garansi pun 1 tahun. Jadi udah jaminannya pun juga ada teman-teman. Kalau spare part teman-teman itu 3 bulan saja. Nah, spare 3 bulan. Di luar penggerak itu. Iya, penggerak seperti itu ya, dinamo ya. Karena kan teman-teman mohon maaf untuk dinamo ini kenapa kita garansi tidak ada garansi untuk dinamo atau penggerak? Nah, itu Pak. Karena kan kita nggak tahu kelistrikan di lokasi itu bagaimana. Berarti tergantung dari pembuatan dinamo sendiri Pak ya, di pabrik itu Pak ya? Enggak, yang menentukan dari kelistrikan di lokasi, di tempat user. Maksudnya pas waktu itu Pak ya? Voltasenya kan kadang berbeda. Iya, betul. Karena voltase itu bisa mempengaruhi keawetan dari motor listrik. Nah, sebelum itu kita kan harus ada itu dulu Pak ya, kelistrikan mau dicek dulu Pak ini. Ya. Jadi seperti kayak listrik 1 fase kan gitu Pak ya, 1 fase, 3 fase gitu ya. Betul. Jadi yang paling penting kalau mau order, pastikan dulu kelistrikan di tempat Anda itu sudah memenuhi dari total kelistrikan yang ada di mesin roasting. Nah, agar tidak nanti ketika beli ternyata tidak mumpuni, akhirnya bolak-balik ini jeplak, kalau bahasa Jawanya jeplak, listriknya jeplak listriknya. Iya Pak. Jadi nggak kuat karena nggak kuat. Nah ya Pak, jeplak gitu ya. Ya kan kita juga masih di Jawa Timur, jadi masih ada indikasi itu Pak ya itu ya. Oke. Untuk perawatan sudah oke Pak. Dan ini Pak yang mungkin yang saya mau tanyakan lagi. Untuk idealnya dalam mesin roasting kopi ini pas katakanlah orang yang pengen produksi Pak dengan kopi dengan mesin roasting ini. Untuk kapasitas yang harus diprioritaskan untuk mulai produksi itu kapasitas yang mana Pak untuk mesin roasting ini Pak? Kalau pemula saya sarankan standar minimal itu 5 kilo. 5 kilo Pak ya? Iya. Karena kalau user sudah memulai produksi ini sebelum beli di kita mesinnya nggak apa-apa, beli yang lebih besar, kapasitas lebih besar nggak apa-apa. Tapi kalau belum punya pasar untuk pemasaran kopi, mending yang 5 kilo. Kenapa kok 5 kilo Pak? Karena
kita kan masih meraba-raba pasar. Jadi kalau 5 kilo ini sudah standar, maksudnya untuk pemula. Apa katakanlah misalnya kalau 5 kilo ini bisa di roasting dengan di bawahnya 5 kilo pun ya juga nggak masalah. Bisa, mulai dari setengah kilo bisa, kilo bisa sampai terserah, pokoknya minimal 500 gram lah. Berarti kapasitas 5 kilo ini menengah ya Pak ya? Jadi maksudnya bisa menyesuaikan yang besar pun nanti untuk produksi ya Pak ya? Bisa mewakili 2 kilo, gitu 3 ya? kilo bisa kan. Baik. Makanya kalau beli di bawahnya 5 kilo, saya rasa kurang. Kayak nanggung Pak ya? Karena kalau 1 kilo, 2 kilo ya untuk penikmat konsumsi secara pribadi biasanya. Kalau untuk produksi ya mending minimal 5 kilo Mas. Betul. Jadi kalau untuk kapasitas produksi itu mempengaruhi juga ya. Jadi seperti harus menengah, harus menyesuaikan kapasitas yang terkecilnya bagaimana. Jadi kalau udah mungkin gitu ya Pak ya. Jadi kapasitasnya juga ya sedikit mempengaruhi juga ya. Karena kan untuk produksi Pak ya. Betul sekali. Jadi untuk teman-teman produksi lebih itu sih lebih enak karena ini tentukan pasarnya dulu guys. Nah betul, harus tahu dulu, jangan langsung terobos gitu aja Pak ya. Betul sekali. Nah ini ada satu lagi Pak, yang ini masih beberapa pertanyaan juga ya kurang lebih berapa gitu. Saya minum boleh Mas Billy? Ya silakan Pak, sampai nanti saya cekkan untuk pertanyaannya. Kopi 3 perkasa. Nah, kopi 3 perkasa ini, saya juga mau seruput teman-teman. Mantap guys. Hehehe. Enak Pak ya? 3 perkasa ya? 3 perkasa. Perkasa apanya Pak? Bisa di sini guys, di Gramesin Mas Billy kontak mesinnya. Betul. Jadi untuk misalnya untuk kalian misalnya yang pengen tahu untuk spesifikasi mesin, jadi langsung aja di website itu Pak ya, di Gramesin itu Pak ya. Ya, di situ Mas sudah lengkap gitu. Nah, kita pun juga punya channel YouTube ya Pak ya untuk mesin-mesin tadi Pak ya. Pasti kita di apa Pak? Gramesin? Di Gramesin official atau gimana? Gramesin biasa nggak? Di Gramesin ya, di Gramesin. Iya. YouTube-nya Gramesin. Nah, jadi kalau misalnya pengen tahu untuk apa namanya mesin ini berjalannya gimana dan gimananya juga kayaknya sih lebih. Nggak bisa cari di YouTube lah, di pencarian Gra Roasting gitu aja. Betul sekali, sip teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi Pak ya. Jadi mewakili dari teman-teman juga. Dalam proses roasting ini Pak ya, jadi sebelum masuk itu kan, ini kan kita juga membahas juga Pak dari proses awal itu. Nah, karena ini mungkin ada beberapa yang bukan ke roasting Pak, tapi sebelum proses roasting ini apa aja Pak? Ya seperti pencucian kah atau bagaimana Pak? Kalau biasanya kita di sini menawarkan satu paket. Oh satu paket bisa Pak ya? Satu paket bisa. Oh mantap. Ada sortasinya, ada pencucinya, terus ada Huler Pak ya? Huler, pulper juga ada. Wah. Box dryer untuk mengeringkan kopi juga ada. Wah, mantap. Satu paket. Satu paket Pak ya? Berarti kalau untuk satu paket ini apakah nanti yang misalnya, Pak ini saya mau bikin seperti jangan lupa pengemasnya kita pun ada. Nah. Kemas renteng seperti kemasan yang saset Pak ya? Di pasaran itu kita ada. Mau apa itu ada. Ini yang pasti kan kalau teman-teman kan bingung, jadi grindingnya juga ada guys. Pasti Pak ya. Kan namanya satu paket Mas. Siap. Jadi untuk dari kemasan dari proses awal sampai ke packagingnya pun ada Pak ya? Ada. Mantap sekali. Proses bahan mentah sampai dikemas kita komplit. Nah ini nih, kalau udah kemasan kayak gini komplit kan nggak perlu cari yang lain-lain. Betul, ya? jangan kemana-mana. Pantengin aja Gramesin Official Podcast. Ya, biar tahu semuanya teman-teman. Betul. Sip, mantap. Jadi dari segi apa namanya dari awal sampai akhir pun sudah kelihatan Pak untuk mesin Pak ya. Jadi yang roasting tadi. Kita support. Nah, ini juga Pak termasuk yang apa namanya ada pertanyaan juga. Jadi untuk tipe roasting ini pas waktu proses roasting ini ada tipe apa coba? Seperti kayak green bean, light to dark-nya atau yang setahunya Pak Sugi aja untuk proses roasting? Kalau untuk proses roasting sendiri. Nah, iya Pak. Biasanya setiap joki itu berbeda-beda. Nah, ada rumusnya. Tapi kalau di kita yang secara umum kita pernah praktek atau kita roasting di tempat kami, biasanya ada beberapa tipe yaitu light to medium, medium to dark, dark. Kalau dark kita jarang goreng dark Mas. Karena dark itu kan biasanya kebanyakan itu medium to dark. Medium to darknya Pak ya? Gitu. Kalau untuk light to medium biasanya kita untuk produksi ini untuk apa? Herbal Pak ya? Iya, karena kan soalnya kita juga pengen tahu untuk yang herbal kan nggak terlalu
hitam ya Pak ya? Kalau untuk konsumsi kan sekarang lagi digandrungi anak muda sih. Nah, nongkrong di kafe. Nah, anak muda sekarang kan begitu senang. Betul Pak, ya. Sekarang kita budayanya juga ngopi Pak. Iya, betul. Indonesia memang terkenal kopinya. Iya, terkenal nongkrongnya Pak, kopinya Pak. Siap, jadi untuk jadi tipe-tipe biji kopi pun sudah kelihatan pas waktu proses Pak ya. Nah ini udah termasuk. Dan ini juga ada Pak pertanyaan juga pas waktu pas proses mesinnya juga sama dengan yang tadi selain tipe biji kopi tadi. Perputaran di di mesin tadi di dalam drum, nah itu apakah pengaruh Pak? Misalnya lambat kah atau perputaran cepat kah pas waktu proses masak? Pas waktu proses roastingnya pengaruh nggak Pak? Ya pastinya pengaruh lah. Oh gitu Pak ya. Pengaruh. Karena biasanya di tempat kita standarnya RPM-nya itu 50 sampai 60. 50 sampai 60 Pak ya. Oh. Tapi menyesuaikan nama, tapi kebanyakan kita di 50. Di 50 Pak ya. Karena kalau terlalu lambat pun juga nggak bagus kopinya. Akan terjadi burning. Jadi matangnya nggak merata. Karena kan terlalu lambat, apinya panas, jadinya kan ya Pak, bahasa-bahasanya gosong, hangus lah. Iya. Di luarnya, tapi di dalamnya belum matang. Betul Pak. Jadi kayak ibarat kayak manual gitu kan harus perputarannya harus cepat ya Pak ya. Iya. Nah iya kayak di wajan ya manual Pak ya. Kita standarnya 50 rpm. Nah. Itu sudah kita buktikan. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau beli di tempat mesin kita guys, tempat kita bikin roasting guys, sudah terbukti guys. Berarti karena soalnya dari awal pun sudah enak gitu loh. Jadi dari bimbingan dari awal, kalau ada yang perlu ditanyakan mungkin bisa kita support juga ya Pak ya mungkin ya. Jadi ada beberapa seperti itu. Ya intinya sih udah full service ya Pak ya. Wah kurangnya lagi gimana ya? Biasanya terima kita beli. Servisnya plus juga loh. Banyak plusnya guys. Servis plus Masya Allah Pak. Mantap. Maksudnya tuh plusnya itu plus positif. Iya, maksudnya lebih kita cari, jadi pelayanannya full ya Pak ya. Mantap sekali. Mantap sekali. Dan ini untuk sebelum ke penutupan Pak ya. Untuk penutup ada satu pertanyaan juga Pak. Ya 2 lah ya gitu Pak ya. 3 boleh nggak Pak Mas? Kayak terlalu banyak ini teman-teman. Jadi dari semuanya Pak ya, ini juga ada beberapa pertanyaan yang tinggal penutupan aja Pak ya. Jadi untuk mengenai tata letak mesin roasting kopi ini Pak, berpengaruh nggak Pak ya untuk misal pas waktu dalam keadaan produksi dalam ruangan gitu harus bagaimana Pak tata letak? Jadi harus disesuaikan dengan ini Mas, dimensi mesinnya juga, terus longgarnya kita lalu lalang pekerja, juga tempat untuk penyimpanan kopi, hasil kopi kita sesuaikan. Kalau masalah asap nanti kita beli mesin kita dapat bonus ducting. Ducting Pak ya? Ducting itu apa Pak? Jadi dia bukan ke blower, dia diarahkan keluar rumah, jadi biar asapnya ini tidak mengepul di dalam, tapi keluar rumah. Nah, keluar ruangan gitu Pak ya? Betul. Jadi apakah harus menyediakan namanya sifatnya ventilasi lubang gitu Pak ya? Apa betul ya Pak? Kalau ventilasi lubang, ya bisa jadi. Cuma kan disambungin sirkulasi masuk udara. Iya, jadi tetap ada ventilasi sama ditambahkan yang tadi itu Pak ya? Oh gitu, mantap sekali teman-teman. Jadi karena kelengkapan itu pun juga termasuk gratisnya namanya ducting, jadi kelihatan lebih mewah gitu loh Pak mesin itu Pak. Jadi karena enak. Mepet sawah. Mepet sawah ya. Mepet sawah guys. Jadi. Betul sekali. Jadi untuk penutup mesin ini, penutup sebelum kita closing videonya. Untuk mesin ini apakah nanti misalnya Pak ada yang minta katakanlah di custom lagi yang katakanlah sesuai dari user ini, yang katakanlah masih ada beberapa yang di luar nalar atau yang masih dalam nalar dalam kata kutip umum ya Pak ya. Apakah bisa di custom lagi Pak? Bisa, kita bisa menyesuaikan dari keinginan user. Misal kalau dari Gold kan sudah ada artisan, ada push button, sudah ada speed controlnya juga. Kalau dia memang ingin seperti punya spesifikasi sendiri, misal dikasih touchscreen atau bla 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 lainnya, mungkin kalau memang kita mampu, kita bisa diskusikan dengan tim, kita bisa. Oh iya Pak. Kita bisa.
Karena sekarang kan orangnya udah scan gini Pak ya, Iya. tak sentuh-sentuh gitu. HP aja udah Sekarang touchscreen zamannya kayaknya. kan begini aja. Nggak mau repot-repot jadinya langsung. Betul sekali Pak ya. Ya, terima kasih Pak Sugi atas waktunya Terima dan kasih, Mas. segitu aja teman-teman untuk soal mesin roasting kopi yang kita bahas. Jadi kalau untuk info lanjut kalian langsung cek aja di mana Pak, di www.gramesin.com. Nah, dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Wah, mantap sekali. Ya, terima kasih dan salam roasting Indonesia. Aku gak tahu. Lo kan fokusnya di sana ya, silakan. Oh iya. Ayo Pak. Halo, selamat datang Pak. Selamat datang Mas Billy. Selamat datang teman-teman semuanya. Nanti membahas mesin saya. Bilang kat. Yo. Kok selamat datang semua aja sih?